Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di kelas Lembaga Keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang koperasi simpan pinjam. Adapun pengertian dari koperasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pada bab 1 pasal 1 berbunyi, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip. Jenis-jenis koperasi. Jenis koperasi yang ada dan berkembang saat ini, yang pertama adalah koperasi produksi, yang kedua koperasi konsumsi, yang ketiga koperasi simpan pinjam, dan yang keempat koperasi serbaguna atau serbausaha. Baik, kita lihat koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah badan usaha yang menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Karena simpan pinjam termasuk salah satu dari lembaga pembiayaan, koperasi simpan pinjam termasuk salah satu dari lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari para anggotanya dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Adapun pendirian koperasi, pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 2 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris, kemudian didaftarkan di kanwil departemen koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Sini ada beberapa alasan mengapa harus berkoperasi. Yang pertama adalah koperasi merupakan perkumpulan kepentingan ekonomi. Usaha bersama tersebut diawasi secara demokratis. Yang kedua, koperasi merupakan organisasi perekonomian. Disebut organisasi dikarenakan ada anggota koperasi yang membentuknya. Meskipun demikian, organisasi ini memiliki sifat khusus, yakni sebagai organisasi perekonomian. Dimana tujuan kegiatannya adalah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran para anggota. Yang ketiga, anggota koperasi memiliki cita-cita dasar yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan atau kemakmuran bersama. Yang keempat, cita-cita koperasi tersebut diwujudkan secara bersama-sama, di mana perekonomian yang dijalankan melalui koperasi bersifat kekeluargaan, kemudian dijalankan sebagai usaha bersama, bukan usaha perorangan. Selanjutnya kelima, koperasi memiliki watak sosial, di mana anggota koperasi saling membantu meningkatkan kemakmuran setiap anggotanya. Sifat atau watak sosial koperasi yaitu membantu anggota yang lemah. Berikutnya tujuan dan manfaat koperasi. Di antaranya yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, yang kedua menyediakan kebutuhan anggota, yang ketiga mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha, yang keempat mengembangkan usaha para anggota koperasi, dan kelima menghindarkan anggota koperasi dari praktek rentenir atau buta darat. Adapun keuntungan berkoperasi diantaranya yang pertama adalah koperasi memunculkan inisiatif untuk bekerja. Di mana setiap anggota memiliki kepentingan dan keuntungan bersama dan koperasi sehingga mereka lebih tertarik untuk berkinerja. Yang kedua, manfaat bersama. Koperasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang bertanggung jawab secara sosial, yang mengarah pada keuntungan untuk semua anggota, tidak hanya untuk pemilik seperti pada perusahaan. Dengan demikian, koperasi menciptakan keuntungan sosial yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Yang ketiga, masing-masing anggota memiliki kekuatan dengan kebutuhan yang sama. Anggota memiliki hak yang sama untuk berkoperasi, serta ada sistem demokrasi dengan anggota memiliki hak suara yang sama. Yang keempat, adanya dukungan publik yang besar. Dukungan lain dari koperasi adalah bahwa cenderung ada dukungan publik. Orang-orang di luar anggota ingin membantu koperasi untuk sukses karena mereka percaya bahwa koperasi akan menghasilkan kemakmuran yang lebih luas.
Adapun kekurangan dari koperasi yaitu yang pertama sumber keuangan yang terbatas. Koperasi mungkin menderita karena kurangnya keuangan karena kebanyakan koperasi tidak dapat mengumpulkan dana melalui pertukaran saham. Sumber keuangan terbatas dan jumlah iuran dan jumlah anggota mereka. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih lambat. Keputusan cenderung lambat karena semua anggota koperasi bekerja secara demokratis, memiliki hak yang sama, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, efek disinsentif. Mungkin ada pengurus yang tidak efisien karena koperasi tidak membayar gaji dan bonus yang tinggi sebagai insentif untuk bekerja. Yang keempat, peluang promosi yang terbatas. Di mana koperasi cenderung memiliki struktur organisasi yang lebih datar, sehingga lebih sedikit peluang bagi pengurus untuk berkembang dan karir profesional mereka. Selanjutnya sumber-sumber dana koperasi. Sumber koperasi yang pertama adalah dari para anggota koperasi yang berupa 1. Iuran wajib, 2. Iuran pokok, dan yang ketiga adalah iuran sukarela. Sedangkan yang dari luar koperasi adalah diantaranya dari badan pemerintah, dari perbankan, ataupun dari lembaga swasta lain. Adapun keuntungan berkoperasi diantaranya adalah yang pertama biaya bunga yang dibebankan ke peminjam, yang kedua biaya administrasi setiap kali transaksi, dan yang ketiga hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Demikian dari hal-hal yang berkaitan dengan koperasi Sinar Pinjam. Terima kasih.